Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Agus Abdullah dengan NIM 141. Saya dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan proses manufaktur, yaitu proses pressing. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi proses pressing. Proses pressing adalah suatu teknologi manufaktur yang bertujuan untuk merubah bentuk material atau flat menjadi berbagai bentuk yang dikehendaki sesuai dengan cetakan atau disk atau mold yang sudah dibuat dan didesain supaya bentuk produk tetap bertahan tanpa ada perubahan. Pada dasarnya, proses pressing menggunakan teknik tumbukannya, itu dengan menekan atau menembus suatu material atau blank material pada suatu mesin dengan menggunakan disk atau cetakan. Disk adalah suatu cetakan yang digerakkan oleh mesin press untuk menekan atau mengepres bahan atau material untuk menghasilkan barang yang sesuai dengan pola yang sudah ditentukan. Selanjutnya ada gambar mesin press. Di sini mesin press memiliki fungsi adalah untuk mentransfer gaya dan gerakan kepada tools atau disk dengan tujuan forming ataupun bending. Berdasarkan aplikasinya, mesin press dapat didesain untuk memenuhi kebutuhan suatu proses tertentu atau untuk memenuhi kebutuhan forming ataupun bending secara umum. Berdasarkan tujuan penggunaannya, mesin press dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, yaitu mesin press untuk proses metal forming, proses bending, proses solid forming seperti forging dan ekstrusi, stressing dan stamping. Fungsi dari frame mesin press adalah untuk menyerap gaya dan menghasilkan pergerakan ram yang presisi. Rancangan struktural dari frame bergantung pada gaya penekanan, dimensi disk, dimensi bed yang dibutuhkan, dan kepresisian. Mesin press dengan gaya penekanan yang relatif kecil seringkali dibuat dengan konstruksi terbuka, sedangkan untuk gaya penekanan yang relatif besar harus dibuat dengan konstruksi plus frame. Selanjutnya, mesin press memiliki 3 bagian utama yang disebut frame, ram, dan bed. Sistem mekanis pada mesin akan menggerakkan ram, kemudian diteruskan ke press disk dan mendorong lembaran metal sehingga bisa membentuk dan memotong lembaran metal sesuai dengan fungsi press disk yang dipakai. Fungsi bagian utama mesin pressing. Yang pertama, frame. Frame itu berfungsi menyangga mesin secara keseluruhan, khususnya ram dan bed. Dan yang kedua, ram. Bagian mesin yang dapat bergerak translasi dan berfungsi memberikan gaya tekan pada benda kerja ke arah bed mesin. Selanjutnya, bed. Bed itu memiliki fungsi tempat meletakkan benda kerja dan menahan gaya tekan. Selanjutnya, prinsip kerja mesin pressing. Secara umum, proses-proses yang terdapat pada proses pressing dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, proses cutting atau pemotongan. Dan yang kedua, proses forming atau pembentukan. Dan yang ketiga, proses compression atau penekanan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang deskripsi yang prinsip kerja yang pertama, yaitu proses cutting atau pemotongan. Proses cutting atau pemotongan proses di mana material dipotong sesuai dengan ukuran yang diinginkan agar material tersebut dapat dikerjakan ke dalam proses berikutnya. Jenis proses pemotongan antara lain A. Blanking proses persiapan material dipotong sesuai dengan yang dibutuhkan. B. Cutting pemotongan material yang masih berbentuk lembaran atau blank material. C. Trimming pemotongan material pada bagian tepi. D. Notching
pemotongan pada bagian pinggir material part biasanya pada progressive base. Dengan pemotongan tersebut part berangsur terbentuk walaupun masih menempel pada scrap skeleton. Parting atau separating. Pemisahan suatu part menjadi dua bagian atau beberapa bagian dari sheet metal strip sehingga menghasilkan part yang dikehendaki. Selanjutnya yang kedua, proses forming atau pembentukan. Proses forming tidak menghasilkan pengurangan atau penghilangan material seperti yang terjadi pada proses cutting. Maka istilah pembentukan jenis-jenis proses pembentukan tersebut antara lain bending, penekukan plat di mana hasil dari penekukan ini berupa garis sesuai dengan bentuk sudut yang diinginkan. Flanging. Flanging adalah sama seperti bending, namun garis bending yang dihasilkan tidak lurus melainkan mengikuti bentuk part tersebut. Forming. Forming itu mengacu pada pengertian yang lebih sempit, yang artinya adalah deformasi dari sheet metal yang merupakan kombinasi dari proses bending dan flanging. Proses forming menghasilkan bentuk yang kompleks dengan tekukan-tekukan serta kontur part yang rumit. Drawing. Drawing adalah forming yang cukup dalam sehingga proses pembentukannya memerlukan blank molder atau stripper dan air passion atau spray untuk mengontrol aliran dari material. Untuk bentuk yang tidak beraturan diperlukan bed untuk menyeimbangkan aliran material. Deep drawing merupakan proses drawing yang dalam sehingga untuk mendapatkan bentuk dan ukuran produk akhir diperlukan beberapa kali proses drawing. Holder atau stripper mutlak diperlukan dan hanya dapat diproses pada mesin press hidrolik dan menggunakan sheet metal khusus untuk deep drawing. Selanjutnya yang ketiga, press compression atau penekanan. Proses ini termasuk dalam operasi forming yang mana tekanan yang kuat diberikan pada sheet metal untuk menghasilkan tegangan kompresi yang tinggi pada plat untuk menghasilkan deformasi plastis. Jenis proses penekanan ini adalah stamping atau marking. Stamping atau marking itu digunakan untuk membuat tanda simbol, huruf, atau bentuk lainnya dengan proses scaffolding. Heading adalah proses membentukkan kepala dari part biasanya pada material. Selanjutnya, pada proses pressing itu memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan proses pressing yaitu waktu produksi yang lebih singkat, kemungkinan perubahan bentuk produk yang sangat kecil, memungkinkan kualitas sama pada produk dan dapat dipertahankan, dapat diproduksi secara massal yang sesuai dengan kebutuhan. Kelemahan dari proses pressing adalah umumnya diperlukan tingkat kepresisian yang tinggi, proses desain dan pembuatan disk yang rumit dan sulit. Ketika udara dicampur dalam oli, mudah untuk mempengaruhi kinerja kerja. Ketika udara tercampur di dalam oli, mudah menyebabkan perayapan, getaran, dan kebisingan yang akan mempengaruhi kinerja sistem. Selanjutnya, contoh komponen atau produk yang diproduksi hasil proses pressing. Contoh produk yang pertama adalah di sini komponen pengereman atau braking pads, disc brake yang memiliki karakteristik dibuat dengan komposit seperti reinforced carbon atau keramik matrix composites. Dan di sebelah kanan ini adalah gambar komponen pengereman yang diproduksi hasil proses pressing. Selanjutnya yang kedua, contoh produk yang kedua, peralatan dapur seperti sendok, garpu, pisau, dan lain-lain yang memiliki karakteristik dibutuhkan desain yang bagus dan faktor keselamatan pada penggunaannya. Di samping kanan itu adalah hasil proses pressing produk peralatan dapur. Selanjutnya, contoh produk yang ketiga yaitu komponen bodi pada kendaraan yang memiliki karakteristik dari rangkaian curved surface di mana tidak ada toleransi sedikit pun untuk garisan luka.
Di samping kanan itu adalah contoh hasil produksi pressing, yaitu produk komponen bodi pada kendaraan. Selanjutnya, untuk produk yang keempat, botol minuman, makanan kaleng, dan sebagainya. Yang memiliki karakteristik tidak boleh ada goresan atau luka pada permukaan luar atau dalam. Diperlukan keamanan supaya isi botol tidak rusak, ada stempel merek pada bagian luar. Samping kanan itu adalah contoh produk botol minuman, makanan kaleng yang produksi proses pressing. Nah, proses pressing memiliki cacat proses dan bagaimana cara menanggulanginya. Nah, contoh yang pertama ini cacat proses terdapat benjolan seperti pada gambar di samping kanan. Penyebabnya adalah terdapat kap atau serpian pada material. Dan untuk mencegahnya yaitu pastikan tidak ada benda lain yang menempel pada material sebelum memulai proses. Dan cara menanggulanginya untuk tidak mendapatkan cacat proses terdapat benjolan, yaitu pengetokan pada bagian yang benjol di sisi atas dengan menggunakan palu kecil dengan sudut yang sudah ditentukan. Lalu dihaluskan menggunakan alat sanding dengan amplas halus agar ketebalan permukaan sama. Selanjutnya ada contoh cacat bergelombang seperti gambar di atas. Cacat bergelombang ini penyebabnya adalah pemasangan disk tidak tepat. Cara mencegahnya untuk tidak cacat bergelombang yaitu periksa kembali komponen disk sebelum menjalankan mesin. Dan cara menanggulanginya cacat bergelombang yaitu pengetokan pada bagian yang bergelombang di sisi atas dan bawah dengan menggunakan palu kecil dengan sudut yang sudah ditentukan. Lalu haluskan menggunakan alat sanding dengan amplas halus agar ketebalan permukaan sama. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan pengucapan atau kesalahan-kesalahan pembuatan ini, mohon dimaafkan atau dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.